Salam Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi ini. Sebelumnya kami minta jemaat untuk mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Saudara jemaat, kami jemput saudara bangkit berdiri dan kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKB 17 bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita di hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Hal-hal ini aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu, sehingga sukacitamu menjadi penuh." Kita aminkan nats pembimbing ini dengan angkat pujian NKB 17 bait yang ketiga. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan al kasih mulia.
merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Injil Matius 22 pada ayatnya yang ke-37 sampai 40 yang bunyinya sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucapkan syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 pada ayatnya yang ke-8 dan 9 yang berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, mari kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri kita secara pribadi, kita mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menurut perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kebenaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita aminkan dengan NKB 13 pada bait yang pertama. Berdosa dan jamak.
Saudara kekasih Kristus, saya mengundang kita berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah dengan menuruti janji Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 yang berbunyi, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa." Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Marilah kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 pada ayat yang kedua yang berbunyi, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita aminkan dengan Kidung Jemaat 467 bait pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara jemaat, dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Untuk itu saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 14 pada baitnya yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna
kan ku nantikan dan berserah. Mari kita menyatukan hati dalam doa kita. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah sabda Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena semua orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini firman Allah berbicara dalam tema sukacita yang melimpah. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, itu menjelaskan tentang Yesus sebagai gembala. Ini sebuah alegori untuk menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di dalam perjanjian lama,
sebab mereka kebanyakan adalah orang-orang yang mengembalakan domba. Ketika kita memahami dalam ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10 ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-5, Yesus menjelaskannya. Namun ternyata di ayat yang ke-6 mereka belum memahami maksud yang Yesus sampaikan. Sehingga di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 Yesus sekali lagi berkata dan menjelaskan siapakah dia posisinya, dan menjelaskan akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Saya yakin di setiap rumah kita punya pintu, bahkan tidak hanya satu pintu. Ada pintu masuk, ada pintu kamar, ada pintu kamar mandi, dan mungkin banyak pintu-pintu itu. Dan setiap pintu punya kegunaan-kegunaannya. Tetapi secara klasikal, bahwa pintu adalah tempat keluar masuk. Saudara, pintu adalah tempat keluar masuk untuk masuk ke kamarkah, masuk ke ruangankah, atau keluar dari kamar, keluar dari ruangan. Apakah bentuknya itu lebar atau kecil? Pastinya tergantung dari kita menginginkan pintu itu untuk apa. Namun yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu punya peranan yang sangat penting. Bahkan saudara, ketika saudara melihat pintu itu, biasanya ada kunci. Kita mungkin punya 5 kunci, 6 kunci. Kunci itu pun berbeda-beda tergantung dari kegunaan-kegunaannya dan mana yang paling tepat. Karena setiap pintu-pintu itu punya kunci-kunci tersendiri, saudara. Nah, saudara, pintu dan kunci itu mempunyai satu kesatuan dan sangat erat hubungannya. Dan ketika Yesus menjelaskan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saya mulai dari ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Dia mau mengatakan bahwa akulah sebagai medianya, sebagai alatnya, sebagai pintunya. Untuk masuk, untuk keluar, ada jaminan yang akan ia berikan. Firman Tuhan katakan, keluar masukmu, aku akan memberkati. Nah ini saudara, ketika di ayat ini mengatakan bahwa keluar masuk hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Kristus, ada jaminan yang pasti. Sehingga tema yang diangkat adalah sukacita yang melimpah. Karena apa? Karena ayat ini mau menegaskan kepada kita bersama bahwa keluar masuk ada di dalam Kristus, ada kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Apa di situ? Dia sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan.
Dia sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Itu poinnya. Berbeda dengan gembala-gembala yang ketika dia masuk tidak melalui pintu. Diibaratkan di situ dia dalam ayat yang ke-1 seperti pencuri, saudara. Pencuri dia enggak lewat pintu. Dia cari berbagai cara bagaimana menangkapnya. Dan Yesus mengajarkan itu untuk menjadi gembala yang baik. Terus terang firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi sebagai seorang gembala. Seorang gembala di tengah jemaat. Dalam pikiran dan niat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika diteguhkan menjadi seorang gembala, tidak ingin atau tidak ada niatan untuk mencuri dan mementingkan diri, bahkan mengambil darah dari domba-domba itu. Tapi berusaha bagaimana gembala memberikan rasa nyaman, memberikan ketenangan, seperti dalam Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya membaca ayat demi ayat dalam Mazmur 23 itu, ada teguran-teguran yang semakin tajam. Dan saya sendiri belum sempurna, tapi ingin terus untuk sempurna. Seperti Tuhan adalah gembala. Tuhan yang telah memberikan teladan kepada saya untuk merefleksikan menjadi seorang pelayan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau di Mazmur 23 dikatakan, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dalam pergumulan ini Bapak Ibu Saudara, saya terus berusaha bagaimana jemaat GKO Tangerang secara khususnya merasakan, iya aku tenang, iya aku bahagia, iya aku sungguh senang dengan gembala. Terkadang untuk membimbing jemaat ke air yang tenang, membuat segar jiwanya, saya tangkap Bapak Ibu Saudara, tidak 100% memberikan itu, dan Bapak Ibu meresponnya itu. Saya terus berusaha, Tuhan ajarkan saya untuk membawa umat, untuk mengantarkan mereka mengalami kesegaran jiwa, kepenuhan jiwa, lahir batin terpenuhi dan tercukupi. Mungkin di tempat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan saya minta maaf. Sekian tahun saya melayani dalam jemaat GKO Tangerang, ketidakterpuasan dengan pelayanan ini. Namun sekali lagi kami punya tekad, saya keluarga punya tekad untuk menuntun saudara sekalian memiliki jalan yang benar. Karena kami jujur, kami juga mau diberkati dalam hidup ini.
Walaupun dalam pelayanan ini jujur, tidak selalu aman. Bahkan kadang ada di titik paling rendah. Kadang juga sebagai manusia, sebagai pribadi, Tuhan menjadi gembala seperti ini. Tetapi di saat-saat seperti itu, saudara, ketika saya katakan dengan suami, katakan dengan anak-anak, ini persoalan mama, dia akan menopang dan membuat ia semangat mama. Sehingga yang ada, saudara, iya, keluarga mendukung, keluarga mensupport, dan keluarga untuk mendukung semampunya. Sebab di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu impian, itu harapan kami sebagai gembala untuk memberikan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara. Namun itu akan terwujud kalau gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya pun kenal dengan gembalanya. Karena kan saat ini banyak ya kenal tapi tidak mengenal dengan tajam. Saya mau Bapak Ibu juga mengenal kami, mengenal saya, dan saya pun mengenal Bapak Ibu Saudara. Menjadi domba-domba. Menarik ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima saya mau baca. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saya berusaha untuk mengenal satu persatu, keluarga lepas keluarga, bahkan nama-namanya pun saya ingin hafalkan itu terus menerus. Yang keempat, saudara, di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ini menarik, saudara. Di ayat yang keempat, saya akan berusaha untuk membawa kelepasan, membawa kemerdekaan, dan juga berjalan ada di depan. Dan domba mengikuti. Kalau saya perhatikan dalam rekaman-rekaman dan setiap hari Minggu tayangkan, sepertinya sudah lumayan banyak juga yang terlibat, yang mendengarkan, yang menyaksikan. Saya lihat terus menerus ini menjadi sebuah sapaan gereja, menjadi sapaan gembala untuk tetap melayani umatnya, menyegarkan mereka dengan firman Allah, dan domba-dombanya akan mengenal suaranya. Jangan pergi, saudara, tapi saudara akan mengenal gembala-gembalanya dan tidak dikenal gembala-gembala yang lain. Artinya mari mencintai saya merupakan kebahagiaan. Mencintai berarti juga mendoakan. Mendoakan berarti juga mendukungnya. Dan saudara, ketika mendukungnya berarti mengenal saya sebagai gembala. Dan ketika kita punya hati yang sama, saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya sebagai gembala, maka terjadi sebuah pelipat gandaan, yaitu supaya semua mengalami sukacita yang melimpah dalam kehidupan ini, sehingga keberlangsungan gereja ini
tetap berlanjut. Karena saudara dan saya adalah satu dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita merespon firman Allah tadi dengan mengangkat pujian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Kita diam sejenak akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari keluarga Bapak Hadi. Kami persilahkan. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin hidup dalam segala kelimpahan. Ternyata dalam segala kelimpahan itu harus ada satu kesatuan, saling memberi, saling merespon, dan sepakat sehati. Gembala memahami dombanya, dombanya pun tanggap mengenal gembalanya. Bangunlah kami Tuhan sebagai gembala dan sebagai domba untuk bersinergi sehingga kasih karunia Tuhan nyata dan melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami sebagai gembala memohon kasih karunia Tuhan untuk memberkati umat kami, jemaat GKO Tangerang ini, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, persoalan-persoalan mereka, dan kesakitan-kesakitan yang mereka alami. Bersama dengan Bapak Thomas Filistiani, Saudara Filistiani, Bapak Poltak Tambunan, ya Tuhan, kami bermohon Engkau yang menjamah dan membuat mereka menjadi sembuh. Dan mereka yang punya persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, Engkau tidak henti-hentinya untuk menolong, menopang, dan memberikan solusi-solusi terbaiknya untuk umat yang terus bersandar dan bermohon kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Sinode GKO kami serahkan kepadamu, agar setiap pemimpin-pemimpin di MS dan juga para pelayan-pelayan, pendeta-pendeta yang ada di GKO dari kota sampai ke desa, Engkau berkati, Engkau sertai, dan setiap pelayanannya menggambarkan gembala-gembala yang baik, yang peduli, yang tanggap, yang menaruh simpati terhadap umat-umatnya, ya Tuhan. Bapa, kami juga mau memohon kepada Engkau agar Engkau terus memperhatikan orang-orang yang saat ini terinfeksi atau kena virus corona. Mereka terus-menerus memohon kesembuhan darimu, dan kami memohon Engkau menjamah mereka. Demikian juga para dokter, para medis yang menopangnya, ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga yang sakit menjadi sembuh dan mereka pun menjadi kuat. Terima kasih Bapak. GKO Tangerang ingin mengaplikasikan supaya kehidupan kami semakin melimpah banyak hal yang kami ingin lakukan. Berbagi donor darah kepada umat yang kadang kami tidak tahu tetapi mereka membutuhkan. Karena kami tahu tetesan darah, setetes darah ini sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga agenda-agenda untuk berbagi kasih karena virus corona ini, ya Tuhan. Ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Tapi justru tangan-tangan ini Tuhan akan berkati dan akan limpahkan, sehingga yang kurang akan cukup, yang kelebihan pun tidak usang kekayaannya. Bapa yang Maha Baik, pelayanan yang ada di dalam jemaat GKO Tangerang, para pelayan-pelayan majelis, komisi-komisi, kami serahkan kepadamu Tuhan agar Engkau melawat dan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Demikian juga jemaat-jemaatnya, supaya mereka juga menjadi gembala-gembala di tengah keluarga mereka masing-masing, dan menjadi domba-domba
yang taat, yang setia terhadap gembala-gembala di rumah mereka masing-masing. Ketika pagi hari atau malam hari kami mengadakan renungan-renungan, ya Tuhan, biarlah kami taat dengan gembala yang memimpin kami, gembala yang mengatur dan saling mendoakan dan menyirami dan memberikan rumput-rumput yang segar, sehingga kami terpenuhkan dengan iman. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi kantong persembahan, kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat 433. Saya menjemput kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan pengucapan syukur kita ini di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian NKB 197 bait yang pertama. Saudara-saudara jemaat, pulang dan taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita memasuki saat teduh.